Ya, oke, kita akan lanjutkan pada median, kuartil, bukan K ya, kuartil dan desil serta persentil data kelompok. Nah, jadi kita akan masuk kepada bagian di mana kita akan memotong-motong data. Jadi antara median, kuartil, desil dan persentil pada dasarnya adalah sesuatu hal yang sama. Jadi mereka itu sebenarnya satu hal yang sama, yaitu adalah proses di mana kita memotong-motong data. Kita ingat kalau median itu adalah kita anggap sebuah roti, data ya, data setelah diurutkan menjadi sebuah roti. Kalau mau dipotong dua, berarti dipotongnya di mana? Satu kali potongan saja. Nah, itu disebut sebagai median. Kalau kita mau potong jadi 4, berapa kali kita mau potong? 3 kali. Potong pertama, potongan kedua, potongan 3. Itu adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kalau roti itu mau kita potong jadi 10, berarti berapa kali mau potong? 9. Pemotongan menjadi 10 bagian itu disebut sebagai desil. Jadi desil adalah proses data itu kita potong-potong jadi 10. Berarti berapa kali memotongnya? 9. Berarti nanti ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 sampai nanti terakhir desil 9. Persentil berarti kita potong jadi berapa? 100. Datanya yang sudah kita urutkan kita potong-potong jadi 100. Berapa banyak potongannya berarti? 90. Makanya nanti persentil itu sampai 90. Kalau dalam data tunggal kemarin memang agak sulit untuk bisa melakukan pemotongan-pemotongan tersebut. Namun dalam data kelompok ini sangat-sangat memungkinkan dan bisa dilakukan. Makanya nanti kita akan membahas sampai persentil itu pada bagian data. Karena prosesnya sebenarnya sama, pada dasarnya rumusnya juga sebenarnya sama. Cuma di beberapa buku mereka itu biasanya dipisah-pisah. Median dibahas sendiri, kuartil dibahas sendiri, persentil dibahas sendiri, desil dibahas sendiri. Padahal sebenarnya ini mereka sama saja. Hanya perspektif pemotongannya itu mau bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau ada soal median, kuartil, desil dan persentil sebenarnya mereka itu mencari sesuatu yang sama, hanya perspektif pemotongan datanya itu berbeda-beda. Kalau misalnya ditanyakan median, oh berarti kita akan memotong data di tengah-tengah. Berarti kita harus cari data yang ada di tengah itu berapa. Kalau kita mau potong jadi 4 karena kita ditanyakan kuartil, berarti kan data dipotong ada 1, 2 dan 3. Ditanyakan kuartil 3, oh berarti nanti dipotong pada data keberapa ini? Misalnya desil, oh berarti misalnya ditanyakan desil 8, berarti di potongan ke-8 itu posisi datanya ada di data urutan berapa. Jadi pada dasarnya sama saja, sehingga kalau kita lihat rumusnya, kalian boleh nanti bandingkan dengan rumus yang ada di modul, sebenarnya sama. Kalau Bapak mengibaratkannya seperti ini, ME itu untuk median, kuartil itu Bapak anggap sebagai KI, kuartil ke I. Karena kuartil kan ada 3 ya, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, maka I. Kemudian DI, D berarti desil ada 9, bisa desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir PI, persentil. Kalau PI berarti itu nanti sampai 99. Sebenarnya mereka punya rumus yang sama, yaitu adalah L atau tepi bawah kelas ditambahkan dengan, nah ini di sini istilah ini mungkin istilah dari Bapak sendiri gitu ya. Kalau di buku tidak pernah menggunakan istilah ini. Biasanya Bapak mengistilahkannya sebagai posisi. Maksud posisi di sini adalah urutan posisi data. Jadi nanti misalnya median itu ada data di urutan keberapa. Yang akan dikurangi dengan F besar dibagi dengan F kecil kali I. Di modul istilahnya dipakainya P untuk intervalnya. Tapi karena kemarin kita sudah konsisten menggunakan istilah I untuk interval, maka nanti lambangnya kita pakai. Tapi mau diganti P juga boleh,
diganti permisalan huruf yang lain juga bisa. Ada banyak di masing-masing buku, kadang-kadang beda-beda. Tapi untuk kita coba kita sepakati dulu saja intervalnya lambangnya adalah. Oke. Jadi ini adalah rumus untuk mencari keseluruhan baik itu median, kuartil, desil maupun persentil. Jadi semuanya menggunakan rumus ini. Hanya perspektif pemotongan datanya nanti berbeda-beda antara median, kuartil, desil dan persentil. Nah, posisi ini apa? Posisi itu maksudnya adalah posisi urutan data. Jadi si median itu ada di urutan keberapa dari data yang ada. Bagaimana mencarinya? Untuk median, maka kita akan mencari posisi data yang berada di tengah. Maka kita akan gunakan setengah N. Di sini adalah banyaknya data. Jadi contoh kalau di sini datanya 60, berarti posisi datanya ada di mana? Setengah kali 60 berapa? 30. Berarti nanti mediannya ada pada data urutan 30. Ini untuk median. Lalu kalau kuartil, nah KI atau kuartil ke I itu kita cari posisinya dengan I yang kita bagi dengan 4. Ya. Jadi urutan keberapa dari berapa yang kita kalikan dengan banyaknya data. Ambil contoh misalnya kita akan mencari Q1 atau kuartil 1. Maka posisinya ada di 1/4 N. Kalau kita mau cari Q3, maka posisinya adalah urutan ketiga, potongan ketiga dari 4 bagian, lalu kita kalikan. Ini adalah proses mencari posisi. Kemudian kalau desil, DI posisinya itu sebenarnya sama rumusnya karena ini sama. Hanya bedanya dia dibagi 10. Jadi kalau kita mau mencari ibaratkan D4, maka kita tinggal cari potongan keempat dari 10 data, lalu kalikan dengan banyak data. Atau misalnya kita mau cari D7 atau D8 gitu ya, D8 lah. D8, maka kita bisa cari potongan ke-8 dari 10 bagian desil, lalu kita kalikan dengan banyak. Ini adalah kalau kita mau pertanyaannya adalah desil. Kalau pertanyaannya persentil, ya sama, hanya bedanya dia dibagi 100. Karena persentil membagi data menjadi 100. Lalu contohnya misalnya P berapa? P 23. Nah, ya silakan kalian cari posisi datanya dari urutan ke-23 dari 100. Lalu kalikan banyaknya. Nah, kalau misalnya P berapa? 80 ya nanti sama saja jadi 8 gitu ya. Yang lebih, jadi persentil itu lebih detail daripada desil. Kalau desil kan ini sebenarnya persentil 40, persentil 80 gitu ya. Jadi sebenarnya sama. Kalau persentil biasanya lebih detail, misalnya persentil 78. Nah, jadi bukan di persentil 70, kalau persentil 70 itu sama dengan desil 7. Jadi ini adalah 78 dibagi 100 kali. Nah, inilah bagaimana kita nanti akan mencari posisi dari sebuah data. Tetapi mencari posisi itu tidak serta-merta bisa kita lakukan dengan soal yang ada contohnya seperti ini. Kita butuh tabel bantuan untuk bisa menentukan urutan posisi data. Jadi kita akan membuat tabel yang namanya frekuensi kumulatif atau FK. Jadi kita akan bikin satu tabel tambahan untuk
menyelesaikan soal median, kuartil, desil, dan persentil. Tabel tambahannya disebut sebagai FK, frekuensi kumulatif. Tapi yang perlu dipahami, frekuensi kumulatif itu ada dua tipe. Yang pertama adalah kurang dari, yang satu lagi adalah yang lebih dari. Mana yang dipakai untuk mencari ini? Kita nanti fokusnya hanya ke yang ini saja, yang kurang dari. Tetapi Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada dua tipe frekuensi kumulatif. Ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Lalu nanti frekuensi kumulatif ini akan dipakai di OGIF kalau nggak salah. Nanti kita cek lagi di modul ya. Di OGIF itu ada OGIF kurang dari, ada OGIF lebih dari. Nah, nanti yang dipakai adalah frekuensi kumulatif. Tapi untuk median, kuartil, desil, dan persentil, fokusnya nanti hanya ada di tabel ini. Dan kalau kalian diminta mengerjakan, ya bikinnya hanya yang kurang dari. Yang lebih dari tidak usah dibuat. Kalau memang pertanyaannya mengacu pada median, kuartil, desil, dan persentil. Oke, sekarang kita akan mengenal dulu frekuensi kumulatif kurang dari. Apa sih sebenarnya? Jadi frekuensi kumulatif itu adalah menjumlahkan frekuensi. Karena kumulatif berarti diakumulasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini untuk tabel pertama, frekuensi kumulatif yang dihitung di tabel pertama ini adalah frekuensi dari 25 sampai 30. Berapa jumlah frekuensinya? 25 sampai 30? 8 ya? Berarti nanti di sini 8. Tapi untuk tabel kedua yang kita lakukan adalah kita akan mencari frekuensi dari 25 sampai 36. Berapa jumlah data dari 25 sampai 36? Jawabannya adalah 20. Kita jumlahkan 8 dengan 12. Tabel ketiga, kelas ketiga, berapa frekuensi kumulatif kurang darinya? Nah, berarti yang kita isi di sini adalah data dari 25 sampai 22. Berarti kita akan menjumlahkan data frekuensi 8 ditambah 12 ditambah 13. Jadi berapa di sini? 30. Bawahnya berapa? Oke, jumlahkan 8, 12, 17, 17 berapa? 5. Kemudian yang ini berarti di sini jumlah akhir harus sama dengan sini. Itu yang disebut sebagai frekuensi kumulatif. Nah, dalam frekuensi kumulatif ini kita juga nanti selain yang kurang dari ada yang lebih dari. Bedanya di mana? Kalau lebih dari itu ngisinya, kalau Bapak ya biasanya akan mudah mengisi dari bawah. Jadi melakukan hal yang sama seperti frekuensi kurang dari, cuma startnya dari bawah. Kalau tadi kan diisi 8 di sini 8. Kalau ini dibalik, berarti yang pertama di sini adalah. Jadi ngitungnya dari 60. 55 sampai 60 berapa? Tabel atasnya berarti dari 49 sampai 60. Berarti 6 tambah 4 berapa? Tabel selanjutnya berapa? Ya ini dari 43 sampai 60. 4 tambah 6 tambah 17. 20. Kemudian dari atasnya 60 sampai 37, berarti kita jumlahkan 1, 2, 3, 4 berapa? 4. Lanjut, atasnya berarti 50. Terakhir, jadi kalau lebih dari angka atas itu pasti harus sama dengan frekuensi di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Do you have any question? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, setelah kita paham tadi rumus mencari posisi, kemudian, nah nanti yang fokus kita hanya ini saja ya, frekuensi kumulatif kurang
Khusus untuk median, kuartil, desil, dan persentil. Pakainya hanya yang itu saja. Kenapa pakainya yang ini? Frekuensi kumulatif kurang dari sebenarnya menunjukkan urutan. Jadi kalau kita lihat tabel 1 ini berapa 8, berarti dia data pertama sampai data ke-8. Kemudian 20 di sini menunjukkan bahwa data ke-9 sampai data ke-20 maka berada di sana. 33 itu menunjukkan data ke-21 karena di sini kan berakhirnya di 20 gitu ya. Data ke-21 sampai data ke-33 ada di kelas ke-3. Data ke-34 sampai 50 ada di kelas 4. Data ke-51 sampai 56 ada di kelas 5. Dan data ke-57 sampai 60 ada di kelas terakhir. Jadi frekuensi kumulatif digunakan untuk menentukan urutan data. Nah, ini yang nanti akan kita matchingkan dengan posisi ini. Sekarang Bapak ingin kita ambil satu sampling dulu. Mau apa dari keempat pilihan ini? Mau median dulu? Desil, median boleh? Persentil boleh? Median dulu aja ya. Median dulu aja, median yang gampang. Median. Median. Saat kita mau menjawab pertanyaan berapakah median, berarti yang pertama harus kita cari adalah posisi dari median. Posisi ini menunjukkan data keberapa sih si median. Begitu ya. Oke, kita mulai dengan rumusnya. Posisi untuk median adalah setengah N. Setengah N. N-nya berapa? N, banyaknya data. N-nya adalah 60. Maka nilainya akan sama dengan setengah kali 60. Berapa? Maksud dari 30 di sini adalah dia adalah urutan data ke 30. Jadi posisi median itu berada pada data ke-30 setelah diurutkan. Maka kita akan mengecek di tabel FK. Data ke-30 itu ada di mana? Kalau melihat FK, maka kita bisa kunci kelas ketiga ini. Ini sebagai kelas main. Kenapa kita kunci kelas ini? Karena data ke-21 sampai 33 ada di sini. Jadi posisi data ke-30 itu berada di 37 sampai 40. Jadi fungsi posisi adalah mengunci kelasnya. Jadi kita tahu, oh di sini si data tengahnya itu atau mediannya itu berada di kelas ketiga. Kenapa? Karena urutan datanya adalah data ke-30. Gimana data ke-30? Kalau dari FK kurang dari, kita akan tahu dia posisinya ada di sini. Maka ini data ini bermula dari 21 sampai 33. Ya berarti di situ posisi. Ada pertanyaan? Mau dilanjut dulu? Oke. Lanjut dulu. Setelah kita mengetahui posisi data dan kita mengunci kelasnya, maka kita akan masuk rumus yang itu. Rumusnya adalah ME. Itu adalah L yang kita tambahkan dengan posisi. Nah, posisinya berapa? Posisinya adalah data ini. Tapi kita tulis dulu saja ya. Di sini menghapus. ME sama dengan L ditambah posisi dikurangi F besar dibagi F kecil dikali. Nah, seperti ini. Sama kayak modus kemarin, kita cari dulu L-nya berapa, posisi berapa, F besarnya berapa, F kecilnya berapa.
seperti itu. Mari kita cek dulu. L itu apa tadi? Tepi bawah. Tepi bawahnya berapa dari kelas median? Kalau di situ BB-nya adalah 37. Berarti 37 dikurangi karena satuan terkecilnya 1. Gitu ya. Hasilnya adalah 36, itu L-nya itu nanti kita pakai. Posisi, tadi kita sudah tahu urutannya adalah urutan data ke 30. Nah, sekarang F besar. Jadi bedakan nanti F besar dan F kecil. Harus hati-hati. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Atau nanti kelas yang ditunjuk. Misalnya kalian menunjuknya kelas yang ini, berarti kelas sebelumnya adalah atasnya. Kalau kita lihat yang dipakai dalam F besar itu adalah tabel FK. Jangan sampai terbolak balik. Jadi frekuensi F besar adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas tujuannya. Di sini kita kunci kelas tujuannya adalah kelas ketiga. Maka F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu. Jadi nanti di sini adalah 20. Jadi yang dipakai adalah ini. Ini F besar. Sedangkan F kecil adalah frekuensi, tapi di kelas tersebut berapa frekuensinya? 3. Jadi nanti di sini F kecilnya adalah 3. Nah, kalau semuanya sudah bisa kita temukan, maka baru kita masukkan ke dalam rumus. Ini ya. L-nya berapa? 36,5 ditambah posisinya berapa? 30 dikurangi 20 dibagi 13. Oh iya, lupa satu interval. Nah, lupa. Intervalnya berapa ini? Kelasnya 6. Lupa ini. Berarti 5 unsur ya yang perlu kita cari. Dikali I-nya adalah 6. Berarti sama dengan 36,5 ditambah ini berapa? 10 dibagi 13 dikali 6. Nah, berapa ini? Berarti 60 bagi 13, silakan dihitung. Yuk, cepat. 60 bagi 13 berapa? Lanjut ke sini ya. Berarti ME sama dengan 36,5 ditambah dalam kurung 10 kali 6, 60 dibagi 13. Nah, seperti itu. Berapa? 60 bagi 13? 4,6 tok 2 digit lah ya, 61. Berarti kita tinggal tambahkan, berarti 36,5 ditambah 4,61 harusnya adalah 41,11. Selesai. Jadi ini adalah median. Mediannya adalah 41, silakan kalau mau dicatat dulu. Silakan kalau yang mana? Kuartil, desil, persentil? Boleh, desil. Desil mau desil berapa? Silakan. 6, boleh. Ya. Desil 6. Gitu ya. Berarti yang perlu kita cari pertama adalah posisi data. Nah, sebenarnya sih kalau Bapak sarankan jangan di 6 karena nanti kemungkinan posisinya sama dengan itu. Jadi jangan di 6 lah. Di berapa? 7. Yang kecil aja misalnya D
D2 gitu ya. Kurang menambah, Mbak. D2 saja, D2. Oke, sekarang kita cek D2. D2 itu posisinya berada di urutan kedua dari 10 data. Dari berapa banyak data? 60. Berarti kita kalikan berapa? 2 kali 60? 120 bagi 10. Maka dia berada pada data ke-12. Nah, silakan kalian cek di tabel data ke-12 itu ada di mana? Dari data ini kita paham bahwa posisinya ada di sini. Ini adalah kelas D. Jadi D2 berada di 31 sampai 30. Jadi posisinya ada di situ dengan membaca frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bahwa urutan datanya adalah ke-12, maka tinggal kita masukkan rumus D2 sama dengan L ditambah posisi dikurangi F besar dibagi F kecil. L-nya dulu, tapi bawah dari kelasnya berapa? Berarti 31 dikurangi 0,5 30,5. Kemudian apa lagi? F besar ya. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Kalau di situ frekuensi kumulatifnya 20, sebelumnya ada 8. Berarti F besarnya 8. F kecil, frekuensi di kelas tersebut 12. Posisinya tadi berapa? Posisi juga data ke-12. Kemudian intervalnya adalah 6. Nah, tinggal kita masukkan. L-nya 30,5 ditambah posisinya adalah 12. Kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kumulatifnya berapa? 8 ya. Dibagi dengan frekuensinya 12, lalu intervalnya 6. Ini akan jadi hitungan yang mudah karena kebetulan ini bisa dibagi. Maka 30,5. Ingat ini dijumlahkan paling akhir ya. Jangan dijumlahkan terlebih dahulu. 8 kurangi 12, 4 dibagi 12 dikali 6. Ini bisa kita coret berapa? Berarti 4 bagi 2. Maka D2 desil 2 itu adalah 30,5 yang ditambah dengan 2, atau D2 nya adalah 32, selesai.